Sertizen, another day, another episode, another topic. Kembali lagi bersama gua BASBOI, Basboy, dan hari ini gua ditemanin bersama Lenatan. Yoi. Dan 1 jam ya biasa kita akan ngobrol-ngobrol nih di Pasti iTalk. ngobrol yang seru, inspiratif, Betul. dan positif pastinya. Oh, Ya tentu. nggak sih? Dan mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang selama ini mengganggu di hati. Silakan ditonton agar terjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Setuju. Nah ini kan karena kita masih di musim mental health awareness, walaupun sebenarnya buat gue sebenarnya nggak ada musimnya ya, itu memang harus selalu dijaga dan di-maintain. Kesehatan mental kita itu penting banget. Sekali. Hari ini kita kedatangan tamu yang juga memang sangat concern dan mesti kita bilang punya background pendidikan bahkan terhadap topik yang akan kita bahas. Oh, jadi ini adalah narasumber yang tepat, Wah, tepat untuk banget menanyakan berbagai macam hal Tepat mengenai banget, kesehatan udah pasti. mental kita ya. Kapan sih narasumber kita nggak tepat? Oh, Tidak pernah. Bukan lagi. Ya sudah berarti kayaknya Insertizen juga sudah mulai menanti-nantikan Siapa ya? Siapa ya? dan langsung pengen bertemu langsung dengan narasumber kita. Langsung saja yuk. Ini kita ketemu dengan Clarin Hayes, please welcome. Halo. Hai. Kan suaranya, halo semuanya, apa kabar? Halo Clarin, kabar baik. Clarin apa kabar? Puji Tuhan baik, sehat selalu. Wah, lagi di mana ini? Lagi di mana nih? Ini sebenarnya lagi di luar sih, lagi ada urusan, tapi nggak apa-apa, ini aku di mobil sendirian kok. So it's okay to take off my mask. Oke. Prokes itu nomor 1 ya. Benar. Iya. Kita pengen ngobrol-ngobrol dengan kamu nih. Ya, dan ini kayaknya sebelumnya kita juga pengen bertanya-tanya mengenai kepribadian kamu. Yes. Nah, mungkin bisa diceritakan dengan Insertizen yang mungkin masih belum tahu. Familiar. Iya belum kan? familiar. Siapa sih Clarin Hayes? Oke, jadi kenalan dulu kali ya Insertizen semuanya. Yes. Nama aku Clarin Hayes, aku adalah seorang dokter dan konten kreator juga di YouTube, Instagram, dan TikTok. I do talk about health, jadi aku bicara tentang kesehatan, baik fisik maupun mental, dan kecantikan juga gitu. Dan bicara tentang medical school juga sih, buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk masuk di dunia kedokteran. I do talk about that on my platforms, seperti itu. Clarin mau nanya dong, kan tadi dokter nih bilangnya Clarin ya. Ya. Kenapa memutuskan jadi konten kreator? Kenapa nggak misalnya buka praktek atau visit ke rumah sakit? Atau sekalian juga semuanya? Menerima pasien gitu ya? I do actually. Jadi untuk saat ini kegiatan aku jadi relawan vaksinator juga. Jadi aku nyuntikin teman-teman semua di sentra vaksinasi nih. Wow. Gitu. Udah kan semuanya pasti. Udah dong. Sudah vaksin. Alhamdulillah udah. Oke, berarti ada kegiatan seperti itu juga ya. Benar. Jadi tetap loh kedokterannya ada dan Tetap sambil creating, multitasking Iya. nih. Benar. Ya kita juga pengen tahu sih konten yang membuat kamu viral pada saat itu kan. Awalnya tuh waktu lagi konten creating, awalnya konten yang langsung tersebar banyak jadi viral tuh konten apa sih? Bahas apa sih waktu itu? Sebenarnya kalau di awal kali aku bikin 2017 itu kan aku lewat media YouTube ya. Di situ sih yang viral pertama kali aku bikin tentang suntik putih gitu. Karena banyak teman-teman yang penasaran gitu mungkin suntik putih itu berbahaya atau enggak. Kemudian resikonya seperti apa, siapa yang boleh dan siapa nggak boleh. Kemudian sebenarnya over time tuh evolve juga ya, mulai dari tentang kecantikan dan skincare. Aku juga bicara tentang mata minus, kesehatan secara general, dan itu ternyata saat itu it went viral juga di YouTube gitu karena banyak teman-teman yang pakai kacamata dan butuh info tentang mata minus. Kesehatan Kemudian matanya. makin kesini sexual education dan mental health juga aku bicara tentang itu juga gitu karena ternyata banyak teman-teman yang punya kebutuhan di sana dan aku ngelihat mereka semua sangat antusias gitu karena mungkin beberapa topik itu masih ada yang dianggap tabu lah seperti itu. Benar, gitu ya benar. kalau di sini. Tapi sebenarnya perlu diketahui gitu karena gimana pun ini adalah kesehatan ya dan badan kita juga. Jadi kalau Setuju. ngomong dari sisi kedokteran sebenarnya nggak ada yang tabu gitu because it's your body and you have the right to know about your body. Pastinya dong. Ya, My body is my temple. Iya, dan ini memang akhirnya yang membuat kamu tergerak untuk memberikan sex education seperti itu Pada ya. konten-kontennya Clarin. Iya. Awalnya gimana tuh Clarin? Kenapa jadi bisa mencetuskan untuk oke gue harus banyak bahas sex education nih?
Iya, jadi awalnya tuh dulu kurang lebih tahun 2019 gitu aku juga sempat lihat suatu video gitu ya, yang di sana tuh seorang kreator ini sharing tentang pengalaman seksualnya dia kayak gitu. Nah di situ terus aku ngeliat komen-komen dari netizen-netizen gitu bilang bahwa oh ternyata gini gitu. Nah padahal itu adalah sharing pengalaman yang sifatnya individual dan personalized banget. Dalam arti Ya. bukan kayak nggak boleh, bukan ya. Cuman itu kan pengalaman individu yang tidak bisa diterapkan ke semua orang gitu loh. Setuju. Dalam arti jadi di dia kan nggak bisa kita terapin di orang lain juga seperti itu. Nah dari situ aku merasa kayak sepertinya beberapa statement itu harus diluruskan deh gitu, yang Iya, sesuai dengan ilmu kesehatan katakanlah begitu gitu, yang sesuai dengan basic scientificnya kayak gitu ya, supaya Benar. orang mendapatkan, sebenarnya kan ada nih kebutuhan untuk mereka tuh pengen tahu banget tentang sexual education, tapi kayak kurang gitu loh saat itu wadahnya karena mungkin masih dianggap tabu. Nah dari situlah aku mulai bikin tentang gimana cara menjaga organ intim wanita, gitu, cara seperti apa, dan ternyata wah orang-orang antusias gitu because ada truk lewat, sorry. Nggak apa-apa. Biasa itu, sudah biasa. Sponsor. Iya, karena ternyata mereka haus akan informasi tersebut gitu. Jadi akhirnya kemudian berlanjut dan yang perlu dicatat ya, sex education itu tidak melulu tentang hubungan seksualnya aja. Oke, tapi di sini juga tentang cara pengen disclaimer menjaga dong. Clarin, sorry sebelumnya, karena kan tadi sex ed itu banyak dianggap tabu ya di masyarakat Indonesia. Nah di sini kan Clarin mau jelasin maksudnya biar citizen semua dapat penerangan yang pasti. Sebenarnya sex ed itu apa sih dan kenapa dia harusnya tidak tabu? Oke, sexual education itu sesuai dengan namanya adalah education atau ilmu-ilmu pendidikan tentang seksualitas kita gitu sebagai manusia, dan tentang organ reproduksi kita juga, baik itu pria maupun wanita. Jadi jangan di pikiran kita itu melulu mengenai sexual intercourse aja atau IMS itu apa sih namanya, penyakit menular seksual, nggak melulu soal itu, tapi juga tentang gimana perkembangan organ reproduksi kita sedari kecil gitu. Misal akil balik, menstruasi, kemudian disunat atau tidak, itu kan juga termasuk sexual education ya. Setuju. Jadi kayak luas sih gitu, termasuk kayak sedari dini banget itu sebenarnya perlu diterapkan ke anak-anak juga. Contohnya misal Dek, bagian ini, bagian area dada dan area bawah itu jangan mau ya, dan jangan boleh kalau dipegang-pegang sama orang. Kadang kan anak kecil nggak ngerti ya, kayak belum paham. Dimana kalau misalnya tuh kamu dipegang-pegang, itu sebenarnya termasuk dalam pelecehan seksual gitu, dan kamu pun juga nggak boleh melakukan hal itu ke teman-teman kamu yang lain karena itu sifat nggak boleh, bahaya gitu, jangan. Setuju. Sekedar memberikan informasi seperti itu udah termasuk sexual education sebenarnya gitu. Jadi luas, di berbagai usia itu dibutuhkan ya, dan diperlukan gitu. Kita perlu tahu sebenarnya gitu. Nah ini memang baik sekali gitu ya untuk memberitahu atau juga mengedukasi anak-anak sedini mungkin ya. Kecil, jadi memang tahu mana bagian yang harus dilindungi privat, khususnya. Ya betul sekali. Dan tapi kan banyak juga ya beberapa orang yang akhirnya membuat konten tentang sex education tapi ya. jadi kedok ya. Betul, setuju sekali gitu. Nah tanggapan dari Clarence ini gimana? Sorry, sex education yang apa? Sebagai kedok gitu loh, malah di kontennya itu lebih mendorong perilaku untuk kayak ayo seks bebas itu nggak apa-apa. Kayak ayo kita explore seksualitas kita sebebas mungkin. Tapi berkedok berlabel sex education. Menurut Clarin gimana dari kacamata kedokteran bisa bilang kali ya? Iya, menurut aku itu sih sebenarnya lebih ke kayak sex experience ya, bukan education juga ya. Oke, itu yang harus digarisbawahi berarti ya. Iya, jadi karena kalau education kan berarti kita harus memasukkan unsur-unsur pengetahuannya juga gitu, bukan hanya pengalaman pribadi. Mau eksplorasi sebenarnya itu kan sifatnya personal aja, yaitu setiap orang tuh bisa melakukan, terutama harusnya kalau udah menikah gitu ya. Tapi catatan ya mereka harus tahu resikonya itu apa gitu, apa yang bisa terjadi sebelum mereka melakukan hal tersebut gitu. Karena di negara kita kan namanya negara timur juga ya. Yang dianjurkan harus melakukan itu ketika kita udah menikah kayak gitu. Jadi menurut aku sih ya
jangan diperbanyak di pengalamannya aja ya, tapi orang juga harus tahu resikonya apa gitu. Karena kan banyak banget nih orang bisa terkena infeksi menular seksual, bahkan fatalnya kalau kena HIV ya kan itu bisa hingga lead to death gitu loh, hingga Benar. jadi kematian juga gitu. Selain infeksi menular seksual ya, kalau misal perempuan terjadi kehamilan di luar nikah itu kan juga suatu dampak yang negatif gitu Bahaya kan. buat tubuh. Ya, Betul, kayak gitu. Dan ya. kalau masih muda usianya juga ada risiko kesehatan lagi loh gitu untuk si perempuannya ini, karena sebenarnya kan organ reproduksinya belum berkembang matang dan siap untuk melakukan proses kehamilan Benar. dan persalinan kayak gitu, Kak. Ya, Benar, jadi ini benar. sebenarnya sex education itu memang diberikan untuk memberikan satu pengetahuan gitu. Benar. Namun memang kadang ada yang menyalahgunakan. Tapi balik lagi ya bahwa diberitahukannya banyak loh resiko-resiko yang bisa dihadapi jika kita menyalahgunakan dari sex education itu sendiri. Setuju. Ya kan, seperti tadi ada penyakit kelamin lah, Benar. atau memang reproduksi wanita juga memang belum matang Belum lah. matang, Nah, benar. jadi ini juga yang memang harus digaungkan agar mereka juga tidak hanya mengambil sesuatu yang nggak apa-apa kok, jadinya bisa having sex gitu ya. Iya, Jadi iya. nggak hanya sekedar itu. Iya, dan- Jadi balance gitu ya. Dan menurut aku juga kayaknya penting juga untuk generasi muda, anak muda baik anak kecil pun dari kecil diajarkan sex education, bahwasannya biar mereka tahu resikonya Yap. jika mereka tidak bertanggung jawab dalam kegiatan seksual. Yap. Jadi nggak cuma dibilang jangan. Betul, tapi Tapi ada mereka penjelasannya. penjelasannya gitu. Jadi supaya nggak curious atau juga nggak penasaran Nah, gitu ya. jadi mereka juga Kenapa bisa sih nggak berpikir boleh, secara kenapa? logika gitu. Iya, tapi ada jawaban yang pasti seperti ini. Benar. Ih, kece. Tapi Mantap. iya, Clarence, kita juga pengen tahu deh sekarang ya, kita bertanya mengenai satu kesehatan dalam wanita gitu ya. Kalau yang dinamakan dengan keputihan, itu seperti apa sih? Keputihan yang normal bagaimana, yang tidak normal itu seperti apa? Dan penyebabnya apa ya Yap, gitu boleh kira-kira. Karena sekalian. banyak netizen juga yang pasti butuh informasi ini. Betul, kadang kan jadi nggak rancu ya. Benar. Ya, oke. Jadi kalau keputihan itu sendiri itu kan sebenarnya definisinya keluarnya cairan dari vagina kita gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi, keputihan ini ada yang sifatnya normal atau fisiologis, ada yang sifatnya tidak normal gitu ya, atau patologis dibilangnya. Oke. Nah, keputihan normal itu terjadi di kurang lebih tengah-tengah siklus menstruasi kita. Setiap wanita tuh pasti banget pernah mengalami yang namanya keputihan, dan it's normal untuk mengalami keputihan yang normal. Kenapa? Karena ketika kita di kurang lebih hari ke-14 siklus menstruasi ya, siklus menstruasi by the way dihitung di hari pertama kita mens, bukan hari terakhir kita Hari dapat. pertama. gitu. Hari Tapi pertama. Itu insertisinya di garis bawahin ya. Di garis bawah hari pertama ya, hari Jangan lupa. pertama. Hari pertama tuh. Oke. Nah, oke, hari pertama kita tarik garis kurang lebih di hari ke-14 ya. Ini tiap orang bisa beda-beda, cuman secara general di situ itu kita akan mengalami yang namanya ovulasi. Jadi sel telur ini dilepaskan. Tujuannya ya kalau misal terjadi pembuahan ya terjadi kehamilan gitu kan. Nah, Benar. ketika sel telur dilepaskan sebenarnya ada efek-efek dari hormon yang membuat lendir serviks atau lendir mulut rahim kita itu produksinya meningkat gitu, dengan tujuan untuk mempermudah sel sperma masuk dan terjadi pembuahan. Ini kita ngomong secara biologis ya, nggak Iya. melihat usia nikah atau belum ya. Benar. Lendir serviks yang menjadi lebih banyak inilah yang kemudian kadang tuh bisa turun sampai ke bawah, bahkan mungkin meninggalkan noda di celana dalam kita, tapi biasanya warnanya itu putih bening-bening gitu, dan ini yang kita sebut dengan keputihan fisiologis atau normal. Jadi kalau misal setiap cewek ngalamin tiap bulan kok gue keputihan, ya it's normal, it's good because your body is functioning well. Nah, ciri-cirinya dia tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasa gatal. Berarti kebalikannya nih, kalau keputihan yang tidak normal, Patologis tadi ya namanya ya. ada warnanya, kemudian ada bau tidak sedap, dan ada rasa gatal atau mungkin rasa terbakar gitu, rasa panas di area kewanitaan itu tadi. Bahkan buat yang sudah menikah ada rasa tidak nyaman dan tidak enak, rasa nyeri saat berhubungan seksual kayak gitu. Nah, kalau ditanya penyebabnya keputihan itu apa, ya tadi kita udah tahu ya kalau keputihan normal penyebabnya apa, berarti karena memang siklus hormonal. Tapi kalau penyebab keputihan yang tidak normal ini, pertama bisa disebabkan karena hygiene yang kurang, kemudian stres, karena stres mempengaruhi hormon kita, mempengaruhi pH dan keseimbangan flora normal di vagina, jadi bisa jadi keputihan, dan ya yang jelas infeksi menular seksual itu tadi gitu. Oke, berarti memang dilihat kadarnya seperti apa gitu ya.
Tadi mengenai kebersihan, mungkin juga seperti pergantian dari celana dalam itu sendiri ya. Itu kan memang juga harus diperhatikan ya. Harus diganti secara rutin dong. Iya harus diganti secara Iya, masa rutin. enggak? Atau juga mungkin lembab, ya itu juga bisa terjadi. Atau kebanyakan juga memakai pembalut, itu kan juga bisa ya. Iya, kalau pakai pembalut ya harus rajin diganti ya. Kalau lagi mens ya, jangan kayak seharian hemat pembalut. Aduh, hemat pembalut tapi nggak sayang organ Tapi reproduksi jadinya sendiri jorok dong. gitu ya. Jatuhnya jorok gitu ya. Iya. Tetap bakteri gitu. Jadi maksimal kalau lagi mens sih 4 jam itu diganti kalau bisa. Baik jadi- itu penuh tidak. Seharusnya 4 jam ya yang paling baik untuk juga menjaga kebersihan dari Miss V itu sendiri. Ini kalau sudah mengarah ke Miss V, mungkin kita juga pengen tahu mengenai Fakta. fakta-fakta dari Miss V ini sendiri. Terutama untuk para penonton kita ini, biar dibimbing juga sama Clarin, boleh dong dikasih tahu 5 fakta penting soal Miss V. Karena mungkin banyak, balik lagi karena tadi tabu, mungkin akhirnya banyak mitos-mitos yang sebenarnya jadinya keliru. Iya. Nah makanya coba nih dilurusin sama Clarin boleh nggak dibagi nih 5 fakta penting soal Miss V? Kurang lebih 5 poin ya. Yang Iya. pertama tadi keputihan itu sifatnya ada yang normal. Jadi jangan setiap kali keputihan kita ngerasa kayaknya ada yang salah nih dengan badan saya gitu. Kemudian yang kedua, Miss V sendiri ya atau vagina itu sendiri memiliki flora normal. Jadi memang di dalam situ ada bakteri-bakteri baik. Yang mana ketika kalian mengalami keputihan jangan buru-buru kayak menyemprotkan antiseptik ke dalam vagina karena Oke. itu justru bisa membunuh flora normal Bakteri-bakteri yang baik ada di tadi. kecuali sesuai dengan anjuran dokter itu nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa pengawasan dokter jangan, itu malah yang ada makin berisiko infeksi gitu. Tuh, Itu yang netizen kedua. hati-hati ya. Jadi ada flora normalnya ya. Kemudian yang ketiga, Miss V itu sendiri memang punya bau normalnya dan jadi jangan dikira kayak harusnya ini nggak ada baunya sama sekali gitu. Nggak juga, karena memang kita ada flora normal di sana. Otomatis of course ada baunya juga ya. Itu kurang lebih cenderung ke asam-asaman gitulah karena memang pH vagina itu sendiri sifatnya asam. Asam. Nah, kemudian untuk ngomong-ngomong soal hygiene tadi ya tentang celana dalam, penting banget untuk tahu kurang lebih kalau celana dalam tanpa mens itu kita ganti maksimal 6 jam karena 6 biasanya jam. udah apalagi kalau aktivitasnya di luar ruangan dan mungkin keringetan. Berkeringat ya. Ya wanita ini juga kulit juga kan berarti bisa berkeringat juga gitu loh. Berarti mengalami kelembapan juga. Jadi maksimal 6 jam diganti. Aku kalau misal kegiatan seharian di luar pun aku pasti sanggup aku bawa celana dalam Iya, gitu. iya. Bawa serep. Bawa serep. Kesehatan sendiri ya kan gitu. Dan yang terakhir mungkin ini fun fact juga. Kalau dari sisi medis ya sebetulnya wanita itu tidak perlu dilakukan sunat gitu. Karena banyak juga sih yang nanya kalau tentang sunat itu perempuan tuh boleh nggak sih gitu atau dianjurkan atau tidak ya. Sekali lagi aku melihat dari sisi medis ya Kak gitu. Sebenarnya nggak perlu dilakukan sunat gitu Karena? atau FGM. Karena itu female genital mutilation gitu. Karena itu bisa justru menimbulkan berbagai risiko, mungkin rasa nyeri, kemudian perubahan bentuk, terus disfungsi juga nanti kalau orangnya udah dewasa, seperti itu sih. Udah 5 tadi ya? Iya, sudah 5 ekstra 1 malah ya sebenarnya ya. Ngomongin yang tadi Clarin bawa untuk menjaga kesehatan personalnya, kira-kira apalagi sih yang biasanya dibawa sama Clarin yang bisa dibagiin jadi tips juga buat para Insertizen nih? Kira-kira barang-barang apa sih yang bisa dibawa nih untuk tetap menjaga personal hygiene, untuk menjaga kesehatan tubuhnya sendiri? Itu kira-kira apa aja tuh Clarin? Berkaitan area kewanitaan ya, kalau emang udah bakal keluar seharian sih aku, yaitu tadi aku bawa bekal celana dalam gitu. Iya. Bawa tisu kemanapun. Jadi kalau setelah membasuh, setelah kita ke toilet gitu, pasti dikeringkan dengan tisu. Gitu. Kalau berarti aku tadi sih, pertama ada celana dalam ganti, terus ada tisu. Ya. Dan ya itu aja. Oke, dan mungkin juga bisa diberitahukan juga kepada Insertizen sebenarnya membersihkan area vagina yang benar dan baik itu seperti apa sih gitu ya. Tadi seperti harus dikeringkan. Ini kan sebenarnya ada polanya ya dari depan ke belakang atau jangan dari belakang ke depan. Karena akan ada bakteri-bakteri yang lain. Mungkin bisa dijelaskan oleh Clarence. Ya itu barusan udah dijawab sebenarnya sama Karina. Enggak apa, aku sedikit menambahkan aja Ya, berarti boleh, ya. boleh.
tadi dikeringkan supaya nggak lembab, dan kedua arahnya juga dari depan ke belakang gitu. Kenapa? Supaya nggak kuman-kuman yang ada di area dubur ya, kita bilang di area belakang itu nggak Tidak terbawa ngikut ke atas. basuh depan gitu. Oke. Karena kan iya bisa menyebabkan infeksi juga kalau dia nyampe terbawa ke depan. Kayak Benar, gitu. Ya, benar, ini benar, sebenarnya khusus buat ibu-ibu muda atau juga ibu-ibu baru yang memiliki bayi perempuan. Nah, ada treatment khusus nggak dalam membersihkan area V si baby tersebut? Oke, menarik nih, baby ya. Iya, Kalau baby. baby ya, Ya. yang jelas kalau baby sih dilakukan dengan lebih gentle lagi ya, karena memang baru lahir dan Sensitif. kulitnya pun belum sekuat kita, dalam arti masih tipis juga gitu kan, nggak sebel kita gitu, dan lebih sensitif pastinya. Jadi just do it gently gitu aja sih. Sama sih karena basicnya sama-sama kelamin kewanitaan gitu kan, tapi ya harus lebih hati-hati aja. Oh, lebih hati-hati. Jadi agak dibuka untuk membersihkan setiap bibirnya juga itu diperbolehkan ya? Atau tidak sebenarnya? Di bibir untuk area labia minora kita bilang itu boleh, tapi nggak perlu sampai memasukkan ke dalam lubang vagina ya. Betul. Oke. Oke. Siap, Di siap, luar. siap. Nah, kan Nah, akhirnya tahu nih. Nanti jadinya kalau udah punya dapat bayi, penerangan gitu loh. tahu Kita lagi. tahu harus apa, nggak bingung. Iya. Jadinya nggak fatal, nggak beresiko Betul. tinggi juga. Iya. Lebih sehat, lebih bersih, lebih aman. Oke, tadi udah Miss V. Kita juga pengen tahu sih tentang fakta-fakta mengenai, maaf, payudara. Nah, kenapa harus minta maaf? Maaf aja dulu Oke, ya oke, kan. oke. Apa-apa kan ngomongin kesehatan ya, Betul. sekali lagi nggak tabu ya insertizen semua kalau kesehatan. Konteksnya ini di sini kita bukan berbicara porno ya, tapi ini Betul. untuk pendidikan dan Iya, untuk perlindungan diri kita mengetahui juga. gitu sebuah loh. informasi mengenai kesehatan organ-organ tubuh kita. Benar, benar, benar. Dan kita harus tahu. Harus tahu bagaimana cara menjaganya agar tetap sehat. Benar. Aku setuju Oke. sekali. Ya gimana? Ya tentang fakta payudara berarti ya Kak Ya, ya, betul. singkat-singkat aja ya. Boleh. Pertama, sebenarnya ini udah pernah aku jelasin juga di video aku, but it's okay, I'm going to repeat it briefly. Pertama, warna payudara itu terutama di areola ya, itu bisa berubah. Biasanya karena kehamilan. Biasanya ketika seorang wanita itu dalam fase kehamilan gitu, dalam proses kehamilan, maka akan terjadi hiperpigmentasi atau penggelapan di area areola, dan itu wajar karena hormon-hormon yang meningkat selama kehamilan. Dan sebenarnya ada tujuannya sih, ketika nanti kita IMD atau inisiasi menyusui dini ya, itu pas bayi baru lahir ditaruh di dada ibu, itu kan tujuannya dia supaya merangkap dan mencari puting susu ibu, dan itu emang penting buat bonding dan supaya bayinya dapat kolostrum asi pertama dari ibu kan. Nah, Oke. bayi baru bisa melihat gelap dan terang aja. Jadi sebenarnya ini ada fungsinya juga nih, selain karena penggelapan karena hiperpigmentasi akan memudahkan bayi tersebut dalam mencari si puting ibu ini, karena dia cuma bisa kemampuan melihat matanya gelap dan tadi terang. masih belum baik ya, masih belum sempurna. Ya, halo? Berarti karena mata bayinya tadi juga sendiri masih belum sempurna ya, baru bisa ngelihat gelap sama terang. Betul, seperti itu. Jadi jangan khawatir buat mungkin moms yang sekarang lagi fase kehamilan gitu, terus kayak kok jadi menggelap. Itu wajar, memang that's what happens gitu. Nanti Tuh, don't worry Buns. kurang lebih 6 bulan sampai setahun ya akan kembali lagi ke warna yang lebih terang gitu. Oke, Kemudian oke. yang kedua, ukuran payudara itu bisa berubah, tapi ya bukan yang kayak gede kecil nggak Iya, gitu juga. Dalam arti ketika fase-fase hormonal misal menyusui atau lagi mau menstruasi, kadang kan payudara terasa lebih tender dan lebih sensitif ya. Nah itu sifatnya karena pengaruh dari hormon itu juga gitu. Oke. Jadi biasanya membesar, kenapa? Karena kelenjar susunya ini tuh lagi aktif-aktifnya nih mempersiapkan apabila terjadi kehamilan untuk fungsi menyusui kan Ya. gitu. Tapi kalau emang ujung-ujungnya mens ya udah akan balik lagi ke awal gitu. Benar. Itu penelitian menunjukkan bahwa menyusui itu bisa mengurangi resiko terjadinya kanker payudara gitu. Jadi disarankan untuk menyusui ya, walaupun itu brief atau singkat, it's okay, semaksimal mungkin aja, sebisanya aja, tapi kalau bisa tetap dilakukan menyusui ASI gitu. Terus abis itu mitos juga nih yang sering terdengar di masyarakat tuh, bahwa pijat itu katanya bisa memperbesar payudara, right? It doesn't Oke, actually. mitos ya Oke, berarti itu itu. mitos ya. Iya, jadi kalau misal pacar yang ngomong kayak gitu, jangan main percaya aja. Oke, bohong itu ya. Jangan mau. Tipu karena daya buaya Iya. itu ya, Dan hati-hati. mohon maaf kalau masih pacar nggak boleh Nggak pegang boleh. area sensitif. Tidak Makanya boleh. ini yang diedukasi dari dini. Hati-hati ya para wanita
di luar sana. Awas tipu daya buaya mengancam. Jadi tunggu menikah baru boleh memegang area private ya, termasuk dengan payudara insectizen. Oke, Benar. lanjut. Betul, sebenarnya hanya meningkatkan aliran darahnya sih, kayak membesar sedikit, tapi habis itu kalau udah selesai dipijat ya udah gitu, bakal balik lagi ke ukuran normal gitu. Kemudian yang terakhir, merokok itu bisa bikin payudara lebih cepat kendor. Itu beberapa fakta tentang payudara. Oke. Ya. Oke. Jadi itu ada hubungannya ya, jika wanita merokok itu ada terpengaruhnya dengan elastisitas dari payudara itu sendiri ya. Benar-benar. Oke, ini tadi aku mau sedikit balik tentang pemijatan itu sendiri gitu. Tapi kan kita harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan dari payudara itu sendiri ya. Nah, mungkin memijat baik untuk melancarkan peredaran darah. Tapi juga ini bisa difungsikan sebagai pengecekan gitu ya. Kadang kan ada benjolan atau apa, jadi kita tahu pada letaknya seperti itu nggak, Clarence? Iya betul, jadi ada yang namanya sadari ya, atau periksa payudara sendiri. Ini sebenarnya digunakan untuk satu, kita bisa mendeteksi apakah ada benjolan atau tidak. Gitu. Ini konteks memijatnya tuh berarti untuk pemeriksaan payudara ya, bukan memijat untuk membesarkan payudara. Betul, ya. Ini setiap wanita harus melakukan ini secara rutin ya. Kapanpun sih sebenarnya, sesering mungkin juga bisa, it's okay. Caranya setiap hari pun boleh ya gitu ya? Ya. Setiap hari pun boleh gitu ya dilakukan? Dibilang boleh sih, boleh-boleh aja sih. Yang penting secara rutin. Ya. Kayak 3 bulan sekali gitu. Oke. Too long sih, but it's okay. Nah, caranya itu kita posisinya tuh telentang, terus angkat tangan gitu Kak. Angkat tangan seperti ini. Jadi supaya area itu tertarik gitu dan bisa kita palpasi atau kita raba dengan lebih gampang gitu ya. Dan pastinya dibuka ya bajunya semua termasuk BH-nya. Kemudian ada ininya sih, ada urutannya. Pertama dari atas ke bawah. Gitu, mulai dari samping sampai ke tengah, terus habis itu secara sirkular atau melingkar. Terus habis itu kayak dipijat gitu loh, dirasakan, ditekan. Seperti kalau orang gitu, ditekan, ini kira-kira ada benjolan atau enggak. Tidak. Oke. Benjolan, seperti itu, di kanan dan kiri. Oke. Klarin, tadi kan sebelumnya Klarin itu ada bilang bahwasannya stres juga mempengaruhi hormon, sehingga juga mempengaruhi ke area-area reproduksi, bahkan ke fisik kita bisa kita bilang ya. Apakah mental illness itu juga dapat mempengaruhi gitu? Sekarang kita pengen ngebahas mental illness juga kan, karena kebetulan Klarin ini nulis buku juga kan tentang mental health. Judul bukunya itu adalah Are We Okay? Are we okay? Are you okay actually? Are you okay? Sorry. okay? Are you okay? Nah, seberapa besar pengaruh mental health terhadap physical health kita, Klarin? Oke, jadi sebenarnya badan dan jiwa itu sangat connected ya. That's why kita punya ilmu kesehatan jiwa atau psikiatri. Jadi apapun yang kita rasakan kalau misalnya kita ada stresor, itu dia bisa bermanifestasi ke pikiran, perasaan, dan emosi kita, juga ke fisik kita. Nah, salah satu yang paling gampang dilihat sebenarnya itu ada di gejala pencernaan. Ini kalau kita mau bilang kenapa makanya banyak orang misalnya lagi dalam tekanan atau lagi stres, biasanya susah buang air besar gitu, atau kayak buang air besarnya tuh jadi susah, jadi sembelit atau konstipasi, atau justru jadi lebih sering gitu. BS terganggu ya. Betul seperti itu. Jadi memang sangat berkaitan sih. Itu kalau ngomongin secara umum ya, kita bisa bilang yang namanya psikosomatis tuh jadi kayak pengaruh psikis yang bermanifestasi ke keluhan secara fisik. Benar. Kalena suka merhatiin nggak kalau kayak di sosmed, di Twitter atau di Instagram, anak-anak muda atau teman-teman kita tuh kayak ngomong, gue lagi depresi. Sebenarnya depresi itu apa sih? Emang kita bisa tahu sendiri bahwasannya kita lagi depresi, atau depresi itu harus divonis sama dokter? Jadi yang bukan ditakutkan kita itu gitu kita ya, hanya sekedar diagnosa sendiri gitu ya. Iya. Depresi, stres sedikit atau lagi hektik sedikit, dibilangnya depresi gitu. Iya. Padahal sebenarnya konteks depresi itu apa sih? Dan seperti apa ciri-cirinya? Oke, jadi nggak boleh ya kita melakukan yang namanya self-diagnose, karena untuk bikin diagnosis depresi klinis itu sendiri sebenarnya harus dilakukan minimal oleh dokter gitu. Dan kalaupun oleh dokter, biasanya kita dokter umum seperti aku, kita akan merefer ke psikiater gitu, dokter spesialis kejiwaan sendiri kayak gitu. Nah, nggak mentang-mentang kita sedih terus kayak
kayak gue depresi ini karena gue sedih terus gitu, nggak juga. Ada kriterianya. Biasanya itu secara teori apabila kita merasakan yang namanya afek depresif, ada emosi sedih, kemudian anergia, adanya kehilangan energi, jadi rasanya badan tuh kayak lemes aja gitu loh, kayak nggak sebersemangat biasanya, dan mood kita juga moodnya itu Mood turun swing. gitu, emosi kita juga jadi ikut turun, bawaannya tuh sedih terus seperti itu. Dan kalau menurut panduan ya, ini dikatakan minimal dirasakan selama 2 minggu nonstop. Nah, baru ini masuk ke dalam Kategori depresi. kriteria. Tapi sekali lagi gak cuman sekedar kayak tahu oh ini kayaknya gue udah sedih 2 minggu gue pasti depresi, nggak gitu. Tetap aja harus dievaluasi secara komprehensif dari psikiaternya itu sendiri atau psikolog klinis itu sendiri. Benar. Oke, mungkin ada beberapa contoh gitu ya yang bisa kita pertanyakan tentang kesehatan mental kita gitu. Misalnya tadi kan seperti susah dari buang air besar atau juga sembelit, itu juga bisa dikatakan ada sedikit gangguan walaupun tidak pasti gitu ya. Karena kita stres atau juga memiliki satu masalah yang berlebihan atau juga bisa mengarah ke depresi. Atau mungkin ada yang lain gitu pada saat tidur, terus kita tiba-tiba kebangun, nah tidurnya kayaknya nggak nyenyak lah seperti itu. Atau mungkin jadi insomnia. Iya, mungkin ada beberapa yang bisa kita cek dulu deh gitu. Apakah kesehatan mental kita ini sehat atau tidak? Oke atau tidak? Iya, bisa sih ada beberapa gejala samar-samar ya kayak tadi sebenarnya. Tidur menjadi terganggu, either orang jadi hypersomnia ya, jadi ngantuk mulu, kayaknya mau ngapa-ngapain lah, pengen tidur terus tunggu dulu, ngantuk juga bisa ya menyebabkan jadi kita tuh sebenarnya ada sedikit gitu ya. Oh bagus loh sebenarnya kalau ada masalah tidur. Jangan dong, nanti nggak jadi produktif dong kalau benar juga. Jadi tidur mulu. Iya, jadi bisa gangguan tidur ya, baik itu hypersomnia maupun insomnia tadi gitu. Jadi ada yang jadi tidur bertambah, ada yang tidurnya berkurang. Kemudian gangguan di pola makan juga. Ada yang kayak jadi lapar, terus gitu maybe emotional eating gitu kan. Tapi ada juga yang kayak jadi nggak ada nafsu makan sama sekali. That's why orang stres ada yang jatuhnya berat badannya bertambah, ada yang jatuhnya berat badannya berkurang gitu. Jadi kurus banget kan. Kemudian ada juga perasaan kayak tidak berdaya gitu. Ini yang tahu otomatis orang yang mengalami sendiri ya. Gitu. Kayak self assessment sih tepatnya, bukan self diagnose ya. Assessment. Apakah ada rasa tidak berdaya, kemudian merasa bersalah, kemudian merasa kayak masa depan suram gitu loh. Kayak pandangan ke depan tuh kayak life is so hopeless kayak gitu ya. Masa yang seperti itu. Kemudian yang paling bahaya adalah apabila ada sedikit aja pikiran untuk bunuh diri gitu. Ini sih sebenarnya bahaya karena pikiran bisa jadi percobaan dan percobaan bisa berkembang ke perbuatan bunuh diri. Wah ini memang paling ditakutkan dan jangan sampai terjadi ke sana gitu. Tapi mungkin ada Bu dokter, aku mau nanya dong. Oh silakan bertanya. Aku mau nanya langsung sekali dua boleh nggak? Nah, gimana tuh? Karena tadi kita ngomong menjurus sampai ke bunuh diri gitu. Maksudnya apa hal-hal kecil yang suka jadi ciri-ciri jelas biasanya orang depresi tapi sering disepelekan sama masyarakat. Jadi maksudnya kita bisa mengenal itu di diri kita sendiri ataupun di lingkungan terdekat kita, orang-orang tersayang kita. Dan jika kita merasa orang-orang tersayang kita, teman kita, keluarga kita itu sepertinya dia ini tanda petik depresi, biasanya langkah apa sih yang paling baik untuk kita ambil? First of all kita awareness-nya dulu ya. Kalau ke diri kita sendiri ya ketika kita udah ngerasa kayak gue biasanya nggak kayak gini nih, I'm not normally like this, dan udah ngerasa ada sesuatu yang salah dan kita secara fungsional sehari-hari itu nggak sama kayak sebelumnya, ada hendaya gitu, nah itu boleh tuh misal konsul baik telemedicine atau ke dokter BPJS itu bisa, kan namanya kita konsultasi kan nggak harus nunggu ada penyakit dulu ya, sebenarnya bertanya-tanya itu kan it's okay gitu. Nah kalau ke orang lain it's a bit tricky. Kenapa? Karena sebenarnya nggak semua orang yang mengalami depresi, benar-benar depresi klinis gitu ya, itu menunjukkan tanda-tanda ini di depan orang lain. Gitu. Kadang they seem fine, but actually deep down they are depressed gitu. Unless mereka benar-benar saat itu udah nyaman dan mungkin open ke kita, ya all we can do is be kind gitu. Jangan kayak apa ya, kita berbuat baik aja deh kalau misal dia mau cerita atau gimana, kita mendengarkan. Kemudian jangan kita memberikan kata-kata jahat atau candaan-candaan yang mungkin mengarah-ngarah sensitif, yang mungkin buat kita tuh kayak elah cuma bercanda doang. Tapi kan mental state-nya seseorang itu seperti apa gitu. Apalagi sekarang aku lihat
gampang banget ya orang tuh ngetik harsh words gitu, Iya, kalimat-kalimat melalui internet ya. Ya. di internet, iya, dan itu berpengaruh juga loh gitu. Kayak gini aja deh, bayangin aja kalau itu tuh kamu yang dikatain kayak gitu. Jadi kalau aku sih prinsip aku pribadi kayak selalu mengembalikan kita memperlakukan orang dan kita bicara kepada orang lain seperti gimana kita mau diperlakukan, kayak gitu sih. Gitu. Nah, first thing kalau misal kayaknya dia lagi tidak terlalu sehat nih, mungkin lagi butuh support secara mentally, ya the first thing we can do, be there for them gitu. Kayak nggak perlu langsung lu konsul ya sana ke dokter gitu, kayak nggak usah gitu enggak, tapi menjadi pendengar aja, percaya deh itu tuh membantu banget loh untuk mereka gitu. Oke. Just being there for them gitu. Tapi kalau memang it's getting worse, mungkin sudah makin parah gejalanya, makin ada disfungsi di kehidupan sehari-hari dia, nah itu sebaiknya dikonsultasikan ke profesional gitu, boleh atau dokter. Oke, intinya kalau masih seseorang itu masih mau berbicara, ya setidak-tidaknya memang keberadaan kita itu yang paling sangat penting. Kecuali mungkin ada hal-hal yang seperti sudah gemeteran atau sudah berada di pojokan. Atau mungkin self harm kali yang kayak iya, betul gitu sekali kali, ya. kayak. Itu yang sebenarnya memang harus kita lebih mengatasinya kepada konsultasi Profesional. Bener. Seperti itu. Itu butuh tahu nih, karena aku ngerasa di lingkungan seni kayak suka ada gitu loh, nggak suka ada, suka banyak gitu ngelihat teman-teman. Suka bener gitu suka ya. bener lagi ya, bener. Maksudnya teman-teman yang kayaknya lu kenapa deh gitu. Dan itu khawatir gitu loh kadang kita ngelihatnya. Oke. Nah makanya tergantung tadi ya pendekatan kitanya seperti apa ya, dan nggak perlu menghakimi, menjadi pendengar yang baik kadang juga bisa mengobati dari mereka-mereka yang memang membutuhkan bantuan. Benar. Seperti itu. Benar. Berarti kalau aku simpulin satu kata kunci penting itu empati berarti ya, Clarin, setuju nggak? Setuju banget Kak. Ya, Yoi. betul. Dan kalau untuk diri pribadi yang kalau misalnya sudah merasa nih kayaknya kok ada sedikit gangguan, ada sesuatu yang tidak ada sedikit yang berubah dari kebiasaan kita seperti tadi terus-menerus selama 2 minggu. Udah berangsur-angsur nih ya. Iya, ada tipsnya nggak untuk kita supaya bisa keluar dari itu dan bisa terbebas? Oke, first of all sebelum talk to professionals ya kita take a break for a while aja gitu. Apapun rutinitas kita itu sebenarnya bisa jadi trigger atau stressor buat kita juga sih. Jadi kita bisa take me time lah untuk diri sendiri, istilah kata gitu. Mungkin pekerjaan atau pendidikan kita tuh stres banget, kita berdiam dulu, tarik nafas, kasih istirahat, karena tetap kesehatan jiwa kita itu juga nomor 1 gitu ya. Penting ya. Kalau dulu ketika aku bener-bener gak kuat, aku bisa cuti pas aku masih pendidikan koas tuh. Jadi aku kan badanku sendiri ketika kayaknya ini udah nggak bisa deh, gue udah nggak bisa nih kayak gini terus, yang ada malah nggak fokus, yang ada malah nilainya jelek. Ya udah, lebih baik mundur, step back dulu, nggak apa-apa. Yang penting you're gonna be okay. Baru setelah itu kita lanjut lagi kayak gitu. Tapi sekali lagi jangan jadikan ini kayak pembenaran ya untuk males-malesan, untuk cuti. Mau istirahat. Dikit-dikit cuti. Jangan gitu. Bener. Karena kalau kita terlalu baik istirahat dan memanjakan diri juga kan jadinya makin lama mencapai goals dan target dan mimpi kita juga ya. Benar. Jadi setuju. Oke, nah sebelum kita bisa ada juga pertanyaan yang aku pengen tahu deh, Clarin sendiri pernah nggak berada di titik terendah dalam hidup sehingga membuat Clarin sendiri harus berjuang bangkit, dan apa yang membuat Clarin tersadar untuk tetap bangkit? Untuk bisa keluar dari zona itu ya. Ya pernah sih, dan aku rasa mungkin setiap orang pasti pernah juga ya. Gitu. Nah aku di fase apalagi pendidikan profesi, aku lagi jadi koas. Nah koas itu kan secara fisik tuh bukan working hour ya, aku bilang pokoknya jam kita tuh padat banget lah istilah kata gitu. Bisa kadang jaga malam 24 jam lebih itu nggak pulang, itu bisa. Plus saat aku koas kan aku juga bikin YouTube tuh, jadi aku bener-bener double job lah ya istilahnya dibilang kalau saat itu. Jadi itu benar-benar lelah banget secara fisik iya, kemudian secara ada pressure juga ya gitu dari lingkungan. Nah saat itulah aku tuh nyampe ambil cuti, kayak tadi aku bilang, aku tahu setelah salah satu stase mayor gitu aku udah nggak kuat, kayak aku ngerasa gak bisa nih, badan gue udah gak bisa nerima lagi karena setiap bangun kepalaku tuh pusing di sini, kayak gak ada gairah untuk ke rumah sakit hari itu gitu loh, gak ada passion
untuk belajar seperti biasanya itu tuh nggak ada. And that's when I knew there's something wrong because my mental udah ngasih tahu aku dan badan aku pun ternyata sudah memberi alarm ke aku. Jadi udah akhirnya aku kayak take a break dan itu nggak terjadi sekali doang jujur. Di tahun berikutnya aku sempat ngalamin down juga kayak gitu. Dan aku nyampe sakit bahkan kayak saking dropnya aku nyampe kena demam berdarah gitu ya karena sekali lagi stres itu juga mempengaruhi sistem imun kita. Mungkin udah sering denger juga ya, and that's true information gitu, bisa melemahkan sistem imun. Jadi ya udah di saat itu aku benar-benar di titik yang pasrah kayak tiap hari itu ada istilahnya ada ujian lain gitu ya di kuliahan aku, di pekerjaan aku, tapi ya udah di saat itu aku pasrah dan mungkin saat kita let go disitulah the strength came out gitu loh kayak Benar. muncul dan lupa berdoa dan support system dari keluarga gitu sih. Ya setuju banget ya. Jadi permasalahan pasti akan tetap ada, tapi bagaimana kita menerima, berserah gitu dan melakukan yang terbaik. Aku rasa itu menjadi satu jalan keluar. Thank you so much, Clarin. Thank you, Clarin, buat waktunya dan penjelasannya. Banyak banget ilmu yang bisa kita petik hari ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi, sukses ya dengan berbagai macam kegiatannya. Yes, dan hati-hati di jalan karena Clarin di mobil betul. itu. Mobilnya berhenti. Mobilnya berhenti, kan belum beresnya mau jalan lagi. Selamat jalan kembali ya, hati-hati. Hati-hati di jalan, Clarin. Thank you.